Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuli Biliar Sulistiasiwi Chandra Sinda. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan keenam rekan saya, ada Agung Prasetyo, Desiva Rukmayanungki, Dwadipta Diaksa, Erna Muji Setioningsih, Sofiatun, dan Justina Yuna Oktasanti. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen beserta dengan teman-teman sekalian yang telah berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan materi tentang perdagangan elektronik atau e-commerce. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Dwadipta Diaksa dari kelas Akuntansi Weekend semester 4. Kepada Dwadipta Diaksa, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari e-commerce. Yang pertama, pengertian secara umum. E-commerce adalah pembayaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem yang modern, yaitu elektronik seperti pada internet atau televisi, World Wide Web, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Dalam e-commerce, seluruh perdagangan mulai dari proses pemasaran produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Saat ini, industri teknologi informasi semakin berkembang dapat kita lihat pada kegiatan e-commerce sebagai aplikasi dan penerapan elektronik bisnis yang berkenaan dengan transaksi komersial seperti transfer biaya elektronik, SCM, atau supply chain management, pemasaran elektronik, e-marketing, atau pemasaran online, bisa disebut online marketing, pemrosesan transaksi online, atau proses transaksi online, pertukaran data elektronik atau electronic data interchange, dan lain-lain. Jadi, secara garis besar, e-commerce adalah sebuah aktivitas penyebaran, penjualan, pemasaran produk, barang, dan jasa yang berkolaborasi dengan mitra bisnis, client service, yang memanfaatkan teknologi digital seperti internet, televisi, World Wide Web, dan jaringan internet lainnya sebagai media pendukung dalam melakukan transaksi. Kemudian yang kedua, pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Kalakota dan Winston. Menurut Kalakota dan Winston, e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Keduanya meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu perspektif komunikasi. E-commerce adalah sebuah proses pengiriman barang, layanan informasi, atau pembayaran melalui komputer maupun peralatan elektronik lainnya. Kemudian perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Selanjutnya, perspektif layanan. E-commerce adalah suatu alat yang memenuhi kebutuhan keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan, ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Kemudian, perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang, serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online lainnya. Selanjutnya, menurut Loudon. Menurut Loudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Pengertian e-commerce menurut Sally Cashman. Menurut Sally, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet.
Selanjutnya menurut Johnny Wong, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Yang terakhir menurut McLeod-Person, menurut beliau, e-commerce adalah pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Untuk selanjutnya, sejarah e-commerce. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman web. Menurut riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 miliar dolar US pada 2003. Menurut laporan lain, pada bulan Oktober 2006 yang lalu, pendapatan retail online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai 1,4 triliun dolar US pada tahun 2011. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti memanfaatkan transaksi komersial seperti penggunaan EDI atau mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian, ia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web, melalui server aman, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya, ketika web dimulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian, protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000, banyak bisnis di AS, Amerika Serikat, dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Demikian pengertian dari e-commerce. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai ciri-ciri e-commerce yang akan dijelaskan oleh Yuli Biliard Sulistiasiwi Chandra Sinta dari kelas manajemen weekend semester 4. Untuk Mbak Sinta, waktu kembali saya persilakan. Terima kasih Dua Dipta Diaksa. Selanjutnya adalah ciri-ciri e-commerce. Yang pertama, yaitu transaksi tanpa batas, di mana tidak ada batasan dalam melakukan transaksi e-commerce. Dengan adanya internet, batas-batas geografi tidak lagi menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi. Hal ini memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak banyak keluar untuk berbelanja. Akibatnya, akan menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan, serta mengurangi polusi udara. Kedua, transaksi anonim, di mana para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertatap muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan. Yang biasanya dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, via mobile banking atau internet banking. Ketiga, produk digital dan non-digital. Produk digital adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang biasanya diperjualbelikan secara online melalui media internet. Sifatnya downloadable atau ketika kita mau menggunakannya kita harus menggunakan akses internet karena produknya diletakkan di server tertentu. Contohnya, e-book atau buku elektronik,
unduhan musik, MP4, font, aplikasi, perangkat lunak atau software, game online, tiket elektronik, dan berbagai jenis yang lain. Sedangkan produk non-digital adalah produk yang berwujud nyata. Contohnya adalah kebutuhan sandang maupun pangan. Kemudian, yang terakhir adalah produk barang tak berwujud. Produk e-commerce termasuk ke dalam dimensi barang tak berwujud, di mana pembeli tidak dapat melihat, merasakan, mendengar, atau mencicipi barang maupun jasa sebelum dibeli. Demikian tentang ciri-ciri e-commerce. Selanjutnya adalah tentang klasifikasi e-commerce yang akan dijelaskan oleh Erna Muji Setioningsih dari kelas Manajemen Weekend semester 4 dan akan dilanjutkan oleh Sofiatun dari kelas Manajemen Weekend semester 4. Kepada Mbak Erna, saya persilakan. Terima kasih Sinta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi e-commerce berdasarkan jenis dan bentuknya. Terdapat 7 jenis sebagai berikut. 1. Business to business. Business to business e-commerce meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Pada umumnya, e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI, Electronic Data Interchange, dan email. Dalam proses pembelian barang atau jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis, contohnya website, e-commerce, business to business adalah BC dan Ralali. Yang kedua, business to consumer. Model bisnis ini merupakan model bisnis e-commerce yang sering ditemui. Pada model ini, situs business to consumer melayani kegiatan jual beli antara produsen dengan konsumen. Konsumen memiliki lebih banyak kemudahan untuk mendapatkan informasi harga hingga melacak proses pembelian dan pengiriman barang. Beberapa situs yang kita kenal dengan tipe ini seperti tiket.com, Binika, dan Chick and Darling. 3. Consumer to consumer merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang, atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan consumer to consumer dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Lamindo. 4. Consumer to business. Berbeda dengan model e-commerce business to consumer to business adalah kebalikan dari transaksi jual beli tradisional. Biasanya, yang melakukan jenis transaksi ini adalah individu atau sekumpulan pihak yang menyediakan jasa untuk bisnis yang lebih besar. Seperti yang sering kali dilakukan oleh para blogger dengan menyewakan ruang blognya untuk mengiklankan sebuah produk atau misalnya freelance.com. 5. Business to administration adalah jenis transaksi online yang terjadi antara perusahaan dan administrasi publik. Umumnya, situs ini hadir untuk mempermudah proses layanan kepada administrasi publik bagi pelaku usaha, seperti dokumen hukum, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan business to administration adalah www.pajak.go.id, www.alins.com, dan www.bpjsonline.com. 6. Consumer to administration. Berbeda dengan business to administration, transaksi online dalam model e-commerce customer to administration terjadi antara pelaku individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah pendidikan, penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh, dan lainnya. Jam sostek, penyebaran informasi, pembayaran, dan lainnya. Pajak, pengajuan pajak, pembayaran pajak, kesehatan, janji pertemuan, informasi mengenai penyakit, pembayaran, layanan kesehatan, dan lainnya.
7. Online to offline adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. Mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian pengguna berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkungan online. Beberapa perusahaan besar dengan pertumbuhan yang cepat seperti Uber dan Airbnb juga menjalankan bisnis mereka dengan jenis online off online. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan jenis online to offline adalah Kudo dan Matahari Mall. Selanjutnya, klasifikasi e-commerce berdasarkan indikator pemakaiannya dan klasifikasi e-commerce berdasarkan aplikasi yang digunakan akan dijelaskan oleh Mbak Sofiatun dari kelas manajemen weekend semester 4. Silakan Mbak Sofi. Terima kasih Kak Irna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi e-commerce berdasarkan indikator pemakaian. Yang pertama, Electronic Markets atau IMS. IMS adalah sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Dalam pengertian lain, IMS adalah sebuah sistem informasi antar organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Keuntungan fasilitas IMS bagi pelanggan adalah terlihat lebih nyata dan efisien dalam hal waktu. Sedangkan bagi penjual, ia dapat mendistribusikan informasi mengenai produk dan servis yang ditawarkan dengan lebih cepat sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak. Yang kedua, Electronic Data Interchange atau EDI. EDI adalah sarana mengefisienkan pertukaran data, transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial atau transfer data terstruktur dengan format standar yang telah disetujui dan dilakukan dari satu sistem ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik. Yang ketiga, Internet e-commerce. Internet e-commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dan penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan atau pembelian barang, di mana barang akan dikirim melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Keuntungan dalam menggunakan internet commerce adalah beberapa produk tertentu lebih sesuai yang ditawarkan melalui internet. Harga lebih murah mengingat membuat situs internet lebih murah biayanya dibanding dengan membuka outlet retail di berbagai tempat. Internet merupakan media promosi perusahaan dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif lebih murah, serta pembelian dalam internet akan diikuti dengan layanan pengantaran barang sampai ke pemesan. 3. Klasifikasi e-commerce berdasarkan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan jenis aplikasi yang digunakan, e-commerce dapat dikategorikan menjadi 4 tipe, yaitu pertama, e-market. Internal market atau e-market didefinisikan sebagai suatu tempat atau arena di dunia maya di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronis melalui medium internet. Prinsip yang dipegang dalam tipe ini adalah perusahaan menyediakan berbagai informasi lengkap melalui seluruh produk atau jasa yang ditawarkan melalui internet, dengan harapan bahwa ada calon pelanggan yang pada akhirnya melakukan pemesanan atau pembelian terhadap produk atau jasa atau order. Yang kedua, customer care. Tipe aplikasi e-commerce kedua adalah suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang telah dimilikinya. Jika pada waktu terdahulu, perusahaan biasanya menyediakan nomor telepon bebas pulsa
atau toll-free sebagai sarana yang dapat dipergunakan pelanggan untuk bertanya, berdiskusi, atau menyampaikan keluhan sehubungan dengan produk atau jasa yang telah atau akan dibelinya. Nomor telepon ini pada dasarnya dihubungkan dengan pusat informasi perusahaan atau call center. Dengan berkembangnya internet, maka dengan mudah konsumen dapat berhubungan dengan customer service perusahaan selama 24 jam melalui situs terkait. Prinsip utama yang diharapkan oleh perusahaan dengan mengimplementasikan e-commerce jenis ini adalah untuk memberikan pelayanan atau support atau service yang prima sehingga mempertinggi atau meningkatkan loyalitas konsumen. Yang ketiga, vendor management. Hakikat dari sebuah bisnis adalah melakukan transformasi bahan mentah menjadi bahan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan kata lain, mayoritas perusahaan pastilah memiliki pemasok atau supplier bahan mentah tersebut. Di samping itu, berbagai aktivitas penunjang seperti proses administrasi, pengelolaan SDM, dan lain sebagainya kerap membutuhkan beragam barang yang harus dibeli dari perusahaan lain. Proses pembelian yang berlangsung secara kontinu dan berulang secara periodik tersebut pada dasarnya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pengeluaran total perusahaan atau cost center. Yang keempat, extended supply chains. Supply chains adalah urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah atau raw materials dibeli sampai dengan produk jadi ditawarkan kepada calon konsumen. Proses generik yang biasa dilakukan dalam supply chains adalah pengadaan bahan mentah, penyimpanan bahan mentah, produksi atau operasi bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan jadi, penyimpanan bahan baku atau bahan jadi, distribusi, pemasaran, dan penjualan, serta pelayanan purna jual. Materi selanjutnya adalah cara kerja e-commerce yang akan disampaikan oleh Justina Yona Oktasanti dari kelas akuntansi weekend semester 4. Waktu saya persilahkan kepada Saudari Yona. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Di sini saya akan membahas tentang cara kerja e-commerce. Transaksi elektronik antara e-merchant atau biasa dikenal dengan pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet dengan e-customer atau pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet yang terjadi di dunia maya atau di internet pada umumnya berlangsung secara paperless transaction. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah paper dokumen, melainkan dokumen elektronik atau digital dokumen. Kontrak online dalam e-commerce memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kontrak melalui chatting dan video conference. Chatting dan video conference adalah alat komunikasi yang disediakan oleh internet, yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung. Dengan chatting, seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain, persis seperti telepon. Hanya saja komunikasi lewat chatting ini adalah tulisan atau pernyataan yang terbaca pada komputer masing-masing. Dengan demikian, melakukan kontrak dengan menggunakan jasa chatting dan video conference ini dapat dilakukan secara langsung antara beberapa pihak dengan menggunakan sarana komputer atau monitor televisi. Kedua adalah kontrak melalui email. Kontrak melalui email adalah salah satu kontrak online yang sangat populer, karena pengguna email saat ini sangat banyak dan mendunia, dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat email, dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia layanan email gratis, atau dengan mendaftarkan diri sebagai subscriber pada server atau ISP tertentu. Kontrak email dapat berupa penawaran yang dikirimkan pada seseorang atau kepada banyak orang yang tergabung dalam sebuah mailing list, serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya dikirimkan melalui email. Di samping itu, kontrak email dapat dilakukan dengan cara penawaran barangnya diberikan melalui situs web yang memposting penawarannya, sedangkan penerimaannya dilakukan melalui email. Yang ketiga adalah kontrak melalui web atau situs. Kontrak melalui web dapat dilakukan dengan cara situs web seseorang supplier, baik yang berlokasi di server supplier maupun diletakkan pada server pihak ketiga. Memiliki deskripsi produk atau jasa dan satu seri halaman yang bersifat self-contraction.
yaitu dapat digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung web untuk memesan produk atau jasa tersebut. Para konsumen harus menyediakan informasi personal dan harus menyertakan nomor kartu kredit. Selanjutnya mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama untuk produk online yang berupa software. Pembeli diizinkan untuk mendownloadnya. Yang kedua adalah untuk produk yang berwujud fisik. Pengiriman barang dilakukan sampai di rumah konsumen. Yang ketiga untuk pembelian jasa. Supplier menyediakan untuk melayani konsumen sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Mekanisme transaksi elektronik dengan e-commerce dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual di suatu website melalui server yang dituju. Apabila konsumen melakukan pembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi order mail yang telah disediakan oleh pihak penjual. Demikian pembahasan tentang cara kerja e-commerce. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang metode pembayaran e-commerce dan pembahasan tentang contoh-contoh e-commerce di Indonesia akan disajikan oleh Desiva Rukmayanungki dari kelas manajemen weekend. Waktu saya persilahkan untuk Desiva. Terima kasih Yona. Metode-metode pembayaran e-commerce. Sebenarnya ada banyak metode pembayaran yang biasa digunakan dalam transaksi. Metode pembayaran e-commerce berupa cara pembayaran yang sering digunakan ketika terjadi transaksi elektronik. Sebagai berikut. 1. Pembayaran via transfer. Metode pembayaran online pertama yang paling sering digunakan adalah transfer bank. Anda bisa melakukannya melalui mobile banking, internet banking, dan ATM. 2. Pembayaran via kartu kredit. Dengan kartu kredit, konsumen dapat berbelanja apa saja baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, konsumen juga tidak harus langsung membayar barang belanjanya. Kartu kredit masih menjadi salah satu metode pembayaran online yang disukai banyak orang. Bahkan toko online dalam dan luar negeri juga memasukkan kartu kredit sebagai salah satu metode pembayaran, sehingga banyak orang menyukai dan menggunakannya. Tentunya, hal ini bisa menjadi salah satu rekomendasi cara pembayaran yang perlu dimasukkan jika ingin berjualan via dunia maya. 3. Pembayaran via PayPal. Jika ingin bertransaksi di luar negeri, maka PayPal menjadi sarana pembayaran yang telah populer sejak dulu dan bisa menjadi pilihan. PayPal juga tergolong sebagai salah satu metode pembayaran selain kartu kredit yang disukai oleh banyak orang. Ada juga beberapa toko lokal yang juga menggunakan PayPal sebagai salah satu metode pembayaran yang bisa digunakan. 4. Melalui rekening bersama. Jenis pembayaran yang kian berkembang ini punya tujuan untuk sama-sama saling mendukung penjual dan pembeli. Metode ini berkembang seiring dengan munculnya transaksi jual-beli di marketplace online. Rekening bersama ini nantinya akan melibatkan pihak ketiga yang bertujuan untuk menahan dana hingga transaksi selesai dilakukan dan barang sampai dari tangan penjual ke pembeli secara utuh. Ketika barang sudah sampai, pembeli wajib melakukan konfirmasi agar dana segera dilepaskan kepada penjual. 5. Melalui e-wallet. Meski masih ada keterbatasan layanan pembayaran hanya di pembeli tertentu yang bekerja sama, namun kedepannya prospek e-wallet dapat berkembang lebih jauh sebagai alat pembayaran online. Beberapa e-wallet yang dikenal seperti GoPay dari Gojek, T-Chase dari Telkomsel, dan OVO bisa digunakan untuk menyimpan uang dalam bentuk digital dan siap untuk digunakan bertransaksi secara online. Beberapa marketplace
bahkan sudah bekerja sama dengan layanan pembayaran melalui eWallet. Demikian penjelasan tentang metode-metode pembayaran e-commerce. Saya lanjutkan untuk pembahasan contoh-contoh e-commerce di Indonesia. Contoh-contoh e-commerce yang ada di Indonesia. Penikmat kegiatan belanja online di Indonesia memang sangat tinggi. Tidak mengherankan kalau kemudian terus tumbuh e-commerce baru yang turut memeriahkan jagat jualan di dunia maya. Meskipun begitu, hanya ada beberapa e-commerce saja yang dapat bertahan dan maju di tengah ketatnya persaingan. Berikut merupakan 5 contoh besar e-commerce yang berkembang pesat di Indonesia periode Januari 2021. 1. Tokopedia. Tokopedia salah satu startup angkatan 2009 yang selain masih survive juga berhasil tembus top 100. Sekaligus salah satu situs paling muda yang berhasil masuk ke dalam jajaran elit yang banyak dikuasai situs asing. Tokopedia memimpin dengan traffic share sebesar 32,04%. Jumlah kunjungan bulanan ke layanan e-commerce tersebut sebanyak 129,1 juta. Porsi kunjungan melalui mobile mendominasi sebesar 62,7%, sedangkan dari desktop 37,3%. Rata-rata durasi kunjungan 6 menit 37 detik. 2. Shopee. Dengan beragam promosi menarik mulai dari gratis ongkir, flash sale, cashback, hingga undian, Shopee berhasil menjadi salah satu e-commerce dengan tingkat transaksi paling tinggi di Indonesia. Traffic share sebesar 29,78%, jumlah kunjungan bulanan sebanyak 120 juta. Shopee paling banyak diakses melalui mobile 72,4% dan desktop 21,3%. Rata-rata durasi kunjungan 6 menit 30 detik. 3. Bukalapak. Startup e-commerce yang diluncurkan sejak 2010 silam ini merupakan salah satu unicorn yang ada di Indonesia, mewadahi jutaan pelapak dalam platformnya. Bukalapak memang cukup sukses dan diminati. Traffic share 8,23%, jumlah kunjungan bulanan sebanyak 13,58 juta. Bukalapak paling banyak diakses melalui mobile 78,7%, sedangkan desktop 21,3%. Rata-rata waktu kunjungan 4 menit 10 detik. 4. Lazada. E-commerce ini merupakan salah satu yang paling terkenal di tanah air. Sebagai salah satu startup yang sudah berdiri sejak lama, Lazada memang berhasil mempertahankan eksistensinya. Traffic share 7,11%. Kunjungan bulanan sebanyak 28,66 juta. Layanan e-commerce ini paling banyak diakses melalui mobile 80,7% dan desktop 19,3%. Rata-rata kunjungan 6 menit 34 detik. 5. Blibli adalah salah satu situs web perdagangan elektronik di Indonesia. Blibli adalah produk pertama PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan Jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Blibli bekerja sama dengan menyediakan jasa teknologi, mitra logistik,
perbankan, serta mitra dagang dengan standar tertentu untuk menciptakan sistem back-end yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan Blibli. Traffic share 4,22%, jumlah kunjungan bulanan sebanyak 16,99 juta. Blibli paling banyak diakses melalui mobile dengan porsi 6,4,7% dan desktop 35,3%. Rata-rata durasi kunjungan 3 menit. Baik, demikian beberapa contoh e-commerce yang ada di Indonesia. Untuk materi selanjutnya yang akan diuraikan oleh Agung Prasetyo dari Manajemen Weekend Semester 4. Kepada Mas Agung, waktu saya persilahkan. Terima kasih kepada Desiva yang sudah menyampaikan contoh-contoh e-commerce yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya Agung Prasetyo akan menyampaikan poin terakhir dalam materi e-commerce ini, yaitu tentang analisa SWOT. Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Dalam sebuah usaha atau ketika kita membangun usaha bisnis, kita tentunya harus melihat kepada analisa SWOT itu sendiri. Berikut penjelasan secara detail kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang ada dalam bisnis e-commerce. Yang pertama, analisa yang pertama adalah strength atau kelebihan. Berikut beberapa kelebihan yang didapatkan dalam berbisnis bertransaksi melalui e-commerce. Yang pertama, produk dan layanan bervariasi. Yang kedua, e-commerce mempersingkat rantai distribusi, di mana e-commerce memperpendek rantai distribusi atau bahkan justru menghilangkannya dan langsung memberikannya kepada konsumen. Hal tersebut sangat efektif dan tidak merugikan konsumen atas atau pihak lain. Dalam proses pembayaran e-commerce, pembayaran lebih mudah karena pembeli atau konsumen bisa membayarnya melalui via transaksi transfer secara online ataupun bisa menggunakan mobile banking. Untuk kelebihan selanjutnya, brand lebih dekat dengan konsumen. Maksudnya, konsumen dapat dengan mudah mencari brand barang yang akan dibeli di mesin pencarian. Selanjutnya, e-commerce dengan peningkatan kualitas layanan. Dalam proses berbisnis e-commerce ini, penjual akan dengan mudah menganalisa dan mengevaluasi kualitas layanan kepada pelanggan, karena pelanggan akan dengan mudah memberi masukan atau kritikan terkait puas atau tidak puasnya tingkat layanan penjual terhadap pelanggan. Selanjutnya, pelanggan bisa belanja kapan saja. Dalam berbelanja, pelanggan tidak dibatasi waktunya dan bisa dilakukan di mana saja. Yang terakhir adalah efisiensi biaya. Penjual akan mengeluarkan dana sedikit untuk mempromosikan produknya melalui e-commerce dan akan mendapatkan keuntungan yang tinggi atas produk yang dijual tanpa harus memikirkan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan dalam berbisnis tanpa menggunakan e-commerce. Kemudian, analisa yang kedua yaitu adalah weakness atau kekurangan, bisa disebut dengan kelemahan. Berikut beberapa kelemahan utama dari e-commerce. Yang pertama, e-commerce masih sangat bergantung kuat terhadap teknologi dan komunikasi. Maksudnya adalah e-commerce masih mengandalkan internet dan sangat bergantung pada teknologi masa kini. Dan sangat bergantung pada komunikasi yang terjalin antara pelaku e-commerce. Komunikasi antara si pembeli dan penjual sangat penting
karena untuk menghindari terjadinya kesalahan pengiriman atau kesalahan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, masih adanya budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik. Maksudnya adalah pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk yang diinginkan. Dan selanjutnya, hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara dalam melakukan transaksi bisnis online. Maksudnya adalah cakupan wilayah yang sudah sangat global. Contoh, toko A yang tadinya hanya bisa berjualan di negaranya, sekarang sudah bisa mengirim barang ke negara lain. Karena adanya e-commerce dan pula hilanglah privasi produk toko A dan juga penilaian yang akan didapatkan pada toko A terkait kepuasan pelanggan atas pembelian di toko A. Selanjutnya, masih timbul rawannya melakukan transaksi bisnis online. Dan yang terakhir adalah warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama dengan foto yang ditampilkan di website. Untuk analisa ketiga, yaitu tentang opportunity, atau bisa disebut dengan peluang atau keuntungan. Yang pertama adalah tidak ada batasan geografi. Saat memiliki toko secara fisik, berarti Anda akan terbatas pada wilayah tertentu. Namun, hal ini tidak berlaku saat Anda memiliki website untuk perdagangan elektronik atau Anda memiliki bisnis e-commerce. Peluang yang kedua, biaya lebih terjangkau. Salah satu keuntungan yang menonjol pada perdagangan elektronik adalah harga yang relatif murah. Hal ini dapat terjadi karena bisnis dengan model ini tidak memerlukan toko secara fisik. Jadi, tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya operasional untuk menunjang toko secara fisik. Selanjutnya, dengan e-commerce memudahkan pencarian pada pelanggan. Keberadaan perdagangan elektronik ini tentunya sangat memudahkan para konsumen untuk mencari barang yang ingin dipilihnya atau ingin dibelinya. Jika biasanya konsumen diharuskan mengelilingi toko untuk mencari produk yang diinginkan, hal ini tidak berlaku saat berbelanja di situs e-commerce. Pelanggan hanya perlu mencari nama produk di kotak pencarian, maka laman akan memberikan referensi mengenai barang yang akan dicari dan yang akan dibeli. Selanjutnya adalah menghemat waktu. Memang, terkadang banyak orang yang rela untuk melakukan perjalanan jauh untuk membeli suatu barang di toko. Alasannya beragam. Salah satunya adalah produk tersebut tidak dapat ditentukan di tempat lain. Keberadaan e-commerce tentunya akan membantu pelanggan untuk mengunjungi toko dengan mudah, cepat, dan praktis. Hanya dengan beberapa klik saja. Yang terakhir adalah e-commerce dapat diakses selama 24 jam atau buka 24 jam non-stop. Jika toko fisik memiliki waktu kerja yang terbatas, beda halnya dengan perdagangan elektronik melewati situs online yang bekerja sepanjang waktu, 7 hari 24 jam sepanjang tahun. Untuk analisa yang keempat, yaitu threat atau ancaman. Threat merupakan kemungkinan-kemungkinan munculnya kejadian yang dapat membahayakan aset-aset yang berharga dalam e-commerce. Yang pertama adalah sistem penetration. Orang-orang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dan diperbolehkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Yang kedua adalah authorization violation, yaitu
pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem. Dan yang ketiga adalah planting. Maksudnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal, tetapi belum tentu legal di masa yang akan datang. Jadi, planting di sini adalah sebuah hal yang sifatnya temporary, masih sementara. Dan selanjutnya adalah communication monitoring. Seseorang dapat memantau sebuah informasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. Dan selanjutnya ada communication tampering. Artinya adalah segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi, seperti mengubah informasi transaksi di tengah jalan atau membuat sistem server palsu yang dapat menipu banyak orang untuk memberikan informasi rahasia mereka secara sukarela. Dan yang selanjutnya adalah denial of service, yaitu adalah menghalangi seseorang dalam mengakses informasi, sumber, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ancaman yang terakhir adalah repudiation, yaitu adalah penolakan terhadap sebuah aktivitas, transaksi, atau sebuah komunikasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Berikut adalah contoh-contoh analisa SWOT yang harusnya kita cermati dan kita lihat lebih lagi dalam kita melakukan bisnis e-commerce. Demikian pembahasan terakhir mengenai analisa SWOT pada materi e-commerce hari ini. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Yona. Demikian penjabaran mengenai perdagangan elektronik atau e-commerce yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya kami persilahkan bagi Ibu Eka Retnowati bersama teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan dalam sesi tanya jawab atau Q&A, kritik maupun saran. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.